Dia menyebutkan kalau mayoritas orang Jepang yang melakukan bunuh diri karena alasan demi memperoleh polis asuransi ini usianya berada di antara usia 40 sampai 60 tahun. Akhirnya sebagian besar perusahaan asuransi jiwa memperpanjang jangka waktu pencairan hingga menjadi 3. Halo Ces, balik lagi di channel Ngompas. Makasih udah klik video ini. Kali ini saya bakal bawain semacam reportase dari hasil riset saya tentang maraknya kasus bunuh diri di Jepang dengan berbagai latar belakang yang sudah sering kita dengar mungkin ya. Di video ini saya bakal kupas kasus bunuh diri dengan latar belakang biar yang bersangkutan bisa dapat duit dari perusahaan asuransi yang pernah cukup marak di Jepang kasus ini. Penasaran seperti apa reportase lengkapnya? Pastinya tonton video ini sampai habis, Ces. Dan jangan lupa berikan dukungan buat channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya pastinya, biar kalian selalu dapat notifikasi dari video-video terbaru dari channel ini. Mari kita mulai pembahasan reportase ini dengan sama-sama menyimak intronya dulu, Ces. Menurut WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, pada 2016 untuk kasus bunuh diri, Jepang ini berada di urutan kedua dengan rata-rata 18 kematian per 100.000 orang, setelah Korea Selatan yang dia berada di angka 26 kematian per 100.000 orang. Kemudian di tahun 2017, Badan Kepolisian Nasional Jepang ini dia mencatat ada 21.321 kasus bunuh diri di Jepang. Laporan Kementerian Pendidikan Jepang juga menunjukkan tingginya tingkat bunuh diri di kalangan anak-anak jenjang SD sampai SMA dari tahun 2016 sampai 2017 yang jumlahnya mencapai 250 orang. Dan angka ini adalah yang tertinggi sejak tahun 1986. Fokus saya adalah pada tingginya angka bunuh diri di Jepang karena ada beragam sebab yang mendorong orang Jepang gemar sekali mengakhiri hidupnya sendiri ketika sudah merasa terpojok dan merasa nggak punya solusi untuk masalah yang dihadapi. Mulai dari alasan karena dibully, merasa nggak ada masa depan, keluarga gitu ya, konflik keluarga, beban pekerjaan yang tinggi, hingga terbelit krisis ekonomi di keluarga mereka. Dari sekian banyak motif bunuh diri di Jepang, masalah ekonomi ini memunculkan fenomena tersendiri di mana beberapa orang Jepang nekat bunuh diri demi mendapatkan polis asuransi, demi bisa mencairkan polis asuransi jiwa mereka. Ini cukup bikin kaget juga sih alasan ini ya. Sebuah studi menunjukkan ada korelasi antara tindakan bunuh diri di Jepang dengan tujuan untuk mendapatkan pembayaran dari pihak asuransi. Ada sebuah penelitian dari Toyohiko Kodama dan kawan-kawan yang berjudul Suicide for the Purpose of Gaining Insurance Payouts in Japan. Ini yang diterbitkan di Open Journal of Social Science pada tahun 2017. Dia menyebutkan kalau mayoritas orang Jepang yang melakukan bunuh diri karena alasan demi memperoleh polis asuransi ini usianya berada di antara usia 40 sampai 60 tahun atau proporsinya sebesar 54,2%, berarti ya setengahnya ya. Ini yang bunuh diri warga Jepang. Sementara dari segi alasan spesifik untuk mencairkan polis asuransi jiwa, kelompok usia 40 sampai 60 tahun ini dia membentuk proporsi mayoritas ya sebesar 89,1%. Dilihat dari rasio jenis kelamin dalam studi tersebut nih ada lebih banyak pria yang bunuh diri dibandingkan wanita ya demi mendapat polis asuransi. Kemudian di tahun 2017 ini ditandai jumlah ini 2017 menjadi tahun di mana kasus terbesar demi mendapat asuransi jiwa ya dengan kasus sebanyak 151 kasus. Kemudian jumlah terkecil ditemukan pada tahun 2012 dengan 65 kasus di mana masing-masing membentuk proporsi 0,32 dan 0,65% dari total kasus bunuh diri
yang ada di Jepang. Bisa dikatakan ini proporsi yang cukup tinggi tentunya gitu ya, karena biar bagaimanapun satu nyawa tetap sangat bermakna gitu. Di Jepang, perekonomian keluarga dibebankan kepada para laki-laki. Ini yang mungkin dipengaruhi oleh fakta bahwa banyak dari kelompok usia 40-60 tahun tadi yang sudah berstatus menikah dan memiliki keluarga. Ketika terlilit masalah ekonomi, sang suami ini dia bakalan bunuh diri biar bisa mendapat polis asuransi jiwa yang bisa diwariskan kepada para keluarga yang ditinggalkan. Ya, kita perlu flashback juga sih ke zaman dulu, histori dari kasus bunuh diri di Jepang gitu. Kenapa angkanya bisa tinggi gitu ya? Diceritakan kalau setelah Perang Dunia II berakhir dan Jepang menderita kekalahan, nih ada banyak orang yang berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk asuransi jiwa, sebagaimana yang dilaporkan oleh harian di sana bernama The Atlantic. Nah, begitu kontrak ditandatangani, beberapa pendaftar asuransi tersebut kemudian langsung pergi ke jalur kereta api terdekat untuk melakukan aksi bunuh diri. Alhasil sejumlah perusahaan asuransi jiwa pada saat itu mulai memasukkan klausul pembayaran 1 tahun. Artinya setelah nasabah menandatangani kontrak asuransi, yang bersangkutan baru bisa mengajukan klaim setelah 1 tahun. Sehingga siapapun yang bunuh diri demi mendapat polis asuransi, ya dia harus nunggu 1 tahun dulu gitu. Tapi tetap aja aturan ini nggak menyurutkan aksi-aksi bunuh diri di Jepang pada saat itu, karena terbukti di bulan ke-13 atau setelah 1 tahun gitu ya, jumlah nasabah yang bunuh diri cenderung melonjak. Perusahaan asuransi kemudian memperpanjang lagi jangka pencairan polis asuransi jiwa dari tadinya 1 tahun ini menjadi setelah 2 tahun. Hasilnya sama aja, bunuh diri tetap melonjak pada bulan ke-25 atau setelah 2 tahun. Akhirnya sebagian besar perusahaan asuransi jiwa memperpanjang jangka waktu pencairan hingga menjadi 3 tahun, karena setahun nggak mempan, 2 tahun nggak mempan gitu ya. Tapi beberapa perusahaan asuransi akhirnya masih menetapkan jangka waktu yang lebih singkat dari itu, nggak sampai 3 tahun ya, mungkin jatuhnya tetap 2 tahun gitu ya. Motif bunuh diri demi polis asuransi ini tampaknya juga didukung oleh regulasi pemerintah Jepang yang emang sangat longgar. Kemudian dilansir dari Japan Times, ya ini sebuah media di sana, pernah pada tahun 2009 ini pengadilan daerah kota Sendai ini memerintahkan sebuah perusahaan asuransi untuk membayar 50 juta yen kepada seseorang yang meninggal karena sejumlah luka yang diderita saat yang bersangkutan mencoba untuk melakukan bunuh diri. Kemudian masih di tahun yang sama, seorang pekerja kantoran berusia 52 tahun dia tewas gantung diri di kota Matsudo dan meninggalkan wasiat tertulis di mana dia menulis secara gamblang, secara jelas tentang kekesalannya akibat terlilit utang, dan ahli waris pada saat itu mendapat polis asuransi sebesar 20 juta yen. Lagi kemudian pada tahun 2000 seorang anggota angkatan darat bela diri Jepang ini dicekik sampai mati pada saat itu. Kasus itu dianggap sebagai kasus bunuh diri dan keluarga korban pada saat itu mendapat polis asuransi jiwa. Pasalnya pada saat itu sang istri mengaku bahwa suaminya gantung diri. Polisi pun pada saat itu gagal membedakan tanda kematian akibat gantung diri atau dicekik. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa perusahaan asuransi mereka nggak menggandeng investigator buat melacak deretan kasus bunuh diri ini yang dirasa ganjil gitu pada saat itu. Masih dikutip dari Japan Times, ini proses identifikasi dan investigasi kasus bunuh diri atau pembunuhan bisa memakan waktu berhari-hari. Sementara di sisi lain jenazah biasanya harus segera dikremasi sehingga barang bukti pun akhirnya lenyap gitu bersamaan dengan dikremasinya sang jenazah. Kasus bunuh diri lain lagi, sebagaimana yang dikabarkan surat kabar Sankei Shimbun ya, ini yang melaporkan bahwa pada Juni 2012, Asosiasi Asuransi Jiwa Jepang kemudian sepakat untuk bermitra dengan polisi dalam mengusut tiap kasus kematian nasabah asuransi yang dinilai mencurigakan. Tapi sayangnya kesepakatan ini nggak banyak membantu proses investigasi pada saat itu. Seorang pemeriksa medis di kepolisian wilayah Kanto, dia mengatakan kalau pihak keluarga sering meminta polisi untuk nggak melaporkan kematian anggota keluarganya
sebagai tindakan bunuh diri alih-alih mati wajar gitu ya, dan polisi pun cenderung mengiyakan permintaan keluarga tadi karena orang yang ingin mewariskan polis asuransi jiwa untuk keluarganya ini biasanya mereka lebih lihai dalam usaha percobaan bunuh diri sehingga terlihat seperti mati wajar. Kemudian karena mereka tahu kalau kematian mereka dilabeli bunuh diri, keluarga sebagai ahli waris maka nggak bakal mendapatkan apa-apa dari pihak asuransi. Nah, sistem asuransi di Jepang ini dinilai sangat lemah ketika berhadapan dengan kasus bunuh diri. Kadang-kadang ada semacam tekanan yang nggak bisa ditoleransi gitu pada para orang tua, pada para suami, bahwa hal yang paling bisa untuk menunjukkan rasa cinta mereka kepada para keluarga mereka gitu ya, yang bisa mereka berikan ya adalah dengan jalan bunuh diri, karena dengan itu mereka bisa menyediakan uang bagi keluarga mereka yang ditinggalkan. Ya walaupun pemikiran seperti ini tetap aja salah gitu ya, tetap aja bunuh diri adalah jalan yang nggak dibenarkan gitu oleh ajaran manapun. Oke Ces, itu tadi latar belakang dari maraknya kasus bunuh diri di Jepang dengan alasan biar bisa dapat klaim asuransi atau bisa mencairkan uang asuransi. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa berikan like, share, dan subscribe pastinya. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye.